إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. يا معشر المسلمين أعاذني الله جميعا. Merupakan tabiat manusia illa rahimah ta'ala menginginkan daripada dunianya memberikan kebaikan untuk dirinya, menginginkan kekayaan, keindahan, kebahagiaan, dan kebanyakan manusia Allah Ta'ala terobsesi dengan perkara tersebut. Akan tetapi kebanyakan dari mereka terjerumus dengan obsesi-obsesi, keinginan-keinginan yang tanpa ada tali kekangnya, sehingga mereka terjerumus ke dalam kebinasaan, ke dalam kesesatan, menjadi penghamba dunia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita suatu nasihat, suatu firman yang selayaknya bagi kita menjadikan itu adalah suatu fondasi bagi kita dalam meraih kejayaan, keselamatan, kebahagiaan di dunia ini. Allah firmankan surah Al-A'la, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara rabbi fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la bis-suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa." Ayat yang pendek, yang ringkas, tapi memberikan makna yang luar biasa. Jika seseorang mendapat dirinya, insyaallah Ta'ala dia akan mendapatkan meraih kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan di dunia ini. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung, sungguh sukses orang-orang yang senantiasa mensucikan. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla, dan dia berzikir dengan menyebut nama Allah,
fasalla dan salat, mengerjakan salat terhadapnya. Akan tetapi kebanyakan manusia baiknya hayat dunia, cenderung berlebihan, terlalu terburu-buru. Sebagian Allah sebutkan, wa khalaqal insana min ajal. Khalaqal insana min ajal. Dan ini adalah tabiat manusia, tergesa-gesa, terburu-buru dengan menginginkan sesuatu yang sifatnya segera mudah didapatkan dalam meraih dunia. Wa kana al-insanu ajula, dan manusia itu ajul, tergesa-gesa, terburu-buru. Ini adalah suatu sifat yang Allah telah sebutkan di dalam firman-Nya, menunjukkan sifat-sifat yang buruk yang ada pada diri manusia sehingga mereka rakus dalam perkara dunia. Oleh karena itu, selanjutnya Allah mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik, lebih kekal di Allah Ta'ala. Dan insyaallah Ta'ala kita akan menyampaikan, menjelaskan bagaimana keterangan, penjelasan, yaitu dari ayat tersebut, dari ayat surah Al-A'la. Ya ma'asyiral muslimin, azani azallahu jami'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ciri-ciri atau syarat-syarat bagi seseorang yang beruntung dunia dan akhiratnya adalah qad aflaha man tazakka, yaitu yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa mensucikan. Man tazakka, man tatahhara, dhahiruhu wa batinuhu, orang-orang yang senantiasa mensucikan perkara yang lahir pada dirinya dan batinnya. Dan itu adalah perkara yang selayaknya bagi kita untuk mengerjakan dan melakukannya, membersihkan diri kita baik secara zahir, yaitu melakukan ada di lisan, menyakiti dengan lisan, an-namimah, al-ghibah, al-ada bil lisan, itu adalah suatu penyakit yang ditimbulkan oleh al-lisan. Juga amalan hati yang dimana seseorang harus juga membersihkan jiwa-jiwanya dari penyakit hati, berupa kesyirikan, keraguan, dan perkara-perkara yang lainnya. Sehingga atas dia pensucian itu terbagi menjadi tiga. Atas dia alhamdulillah, mensucikan diri pada Allah, tidak menyebutkannya, tidak berbuat kesyirikan padanya, tidak menentangnya. Yang kedua adalah atas dia Rasul, mensucikan diri pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak melakukan kebid'ahan yang dimana itu adalah perkara-perkara yang menunjukkan tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah tasfiyah fi haqqin nas, pada hak manusia, tidak menyakitinya secara lisannya, secara jawarihnya dan lain-lainnya. Maka seseorang yang bisa mengerjakan pensucian dalam tiga perkara tersebut, insyaallah taala
termasuk daripada ayat tadi. Kata-katanya. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Kemudian qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih wa shalla. Ciri yang kedua adalah senantiasa berzikir dengan menyebut nama Allah Taala. Dan itu adalah perkara yang diperintahkan. Berzikir dengan Allah Taala tidak hanya sekedar salat, tidak hanya tatkala salat, di waktu-waktu senggang kita, di waktu-waktu kita tatkala sakit, tatkala kita menunggu waktu-waktu senggang, maka tidak sepantasnya kita hanya salat tatkala kita salat. Allah perintahkan untuk kita senantiasa mengingat Allah Taala. Disebutkan surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak, bukan sekedar waktu salat. Itu pembatasan dan itu tidaklah dibenarkan. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi maupun petang. Oleh karena itu Rasulullah SAW telah memberikan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sebagaimana dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, usika, aku wasiatkan padamu, anna tada'anna fi duburi salat, antakul, wahai Mu'adz, aku wasiatkan padamu agar tidak meninggalkan selesai salat. Antakul, engkau untuk mengatakan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku untuk berzikir, untuk bersyukur, dan untuk berbagus ibadahku kepadamu. Berzikir butuh, namanya i'anah, memohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Tidak sekedar gampang, semua butuh usaha, butuh pertolongan Allah Ta'ala. Sampai-sampai Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Mu'adz radhiyallahu anhu, ya masyarakat muslimin, a'azani jami'an. Maka sepantasnya kita untuk senantiasa mengingat, berzikir kepada Allah Ta'ala. Datang seorang Badui kepada Rasulullah SAW, sebagian disebutkan dari hadis Abdullah bin Busr yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, anna rajulan qala ya Rasulullah, bahwa seseorang telah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syara'il Islam, sesungguhnya syariat Islam qad kasurat alayya, sungguh banyak begitu, maknanya banyak, begitu susah untuk apa? Semuanya kalau diamalkan. Bagi seseorang yang belum dimudahkan, apa nasihatnya? Akhirni bi syai'in atasaddaqu bih, yaitu sampaikan kepada Rasulullah yang aku bisa berpegang teguh dengannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la yazalu salika rabban min dzikrillah, senantiasa hendaknya lisanmu senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala.
Maka berzikir bukan hanya di waktu sholat, di waktu senggang, di waktu-waktu luang, waktu kita di rumah, tatkala kita bekerja, dan di tempat-tempat atau waktu-waktu yang lainnya. Ya ma'asyiral muslimin, ajani jami'an. Dengan kita berzikir bertasbih kepada Allah, kita akan merasa tenang. Tidak ada ketenangan daripada berzikir kepada Allah Ta'ala. Bukan dengan musik sehingga kita tenang, enggak. Itu akan menjadikan penyakit. Tetapi dengan berzikir kepada Allah akan menjadikan hati tenang, dan itu adalah janji dari Allah Ta'ala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati-hati mereka merasa nyaman, tenang, tenteram dengan berzikir. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Ya ma'asyiral muslimin, a'azzani jami'an. Kemudian setelahnya tasallah, setelah berzikir yang menjadikan seseorang itu beruntung di dunia dan akhirat, salat. Ya, salat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salah fi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Jika ada seruan panggilan, wahai orang-orang yang beriman, panggilan setelah Jumat, maka segera pergi ke masjid-masjid untuk melakukan sholat. Ini adalah perintah Allah, bukan perintah manusia, tapi perintah Allah Ta'ala. Kita berseru, ya ayyuhalladzina amanu. Tidak pantas bagi kita bagi makhluknya. Tatkala kita dipanggil dengan panggilan yang sangat indah, oleh orang-orang yang beriman, kemudian kita berpaling darinya. Dengan salat akan menjadikan kita tenang. Dengan salat akan menjadikan kita tidak melakukan maksiat. Inna salatan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Surah Al-Ankabut sebutkan sesungguhnya salat itu yang mencegah, yang mengakhiri daripada perkara keji dan kemungkaran. Dan salat adalah perkara yang paling awal seorang hamba akan menghisab Allah Ta'ala, sebagaimana disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Sami'tu Rasulullah yaqul, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya awal perkara yang dihisab oleh seorang hamba pada yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti, dari amalannya ada salatnya. Fa'in saluhat, salatnya baik benar sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad aflah wa anjah, sungguh dia akan beruntung dan selamat dunia dan akhiratnya. Wa in fasadat, jika salatnya jelek, buruk, faqad khaba wa khasir, merugi, buntung, tidak beruntung. Ya ma'asyiral muslimin, azami jami'an. Dikarenakan mereka tergesa-gesa terburu-buru ingin mendapatkan akhirat dunianya, mereka meninggalkan akhiratnya, yaitu sholatnya. Padahal kalau ditanya siapa memberikan rezeki kepada kalian, Allah, tapi mereka tidak berbakti kepada Allah Ta'ala. Wal asr innal insana lafi illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Manusia senantiasa dalam kerugian, terlebih
meninggalkan Allah, meninggalkan perintah Allah, termasuk di antaranya as-salat. Ya, as-salat. Tidak sepantasnya kecintaan kita berikan berlebihan kepada pekerjaan kita, kepada istri kita, orang tua kita, atau orang-orang atau benda-benda yang kita cintai. Orang seperti itu tidak akan mendapatkan manisnya iman. Disebutkan dalam hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Rawi Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dapat amal iman, man radiya billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi Muhammadin rasulan." Sungguh beruntung, sungguh orang yang bisa merasakan keimanan adalah orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, yang ridha Islam sebagai agamanya, yang ridha Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Allah dan Rasulnya dan agamanya merintahkan as-salat. Tidak akan merasakan keimanan jika cenderung cintanya dan perkara dunia melebihi cintaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Padahal disebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, hadis muttafaqun alaih, salasun, 3 perkara, man kunna fihi, jika 3 perkara tersebut ada pada diri seseorang, wajada bihina halawatul iman, dia akan mendapati dirinya dengan 3 perkara tersebut manisnya keimanan. Manisnya keimanan. Yang pertama adalah yaitu seseorang an yaqula Allah wa rasuluhu, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu, seseorang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya. Utamakan, paling utama cinta Allah dan Rasulnya dibandingkan cintaan yang selainnya. Yang kedua adalah an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, tidak mencintai seseorang kecuali cinta karena Allah. Dan yang ketiga adalah an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadallahu minhu kama yakrahu an yudzafa finnar. Dia membenci untuk kembali ke kekufuran setelah Allah selamatkan dirinya, sebagaimana dia benci untuk dicelupkan, dimasukkan dalam neraka. Ya ma'asyiral muslimin, bal tu'thiruna al-hayata dunya, perhatikan mereka cenderung dalam kehidupan dunia. Kehidupan dunia dan kehidupan yang fana, yang tidak hakiki, tidak sepantasnya kita meraihnya, hanya sekedar untuk jalan menuju akhirat saja. Kemudian wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu lebih dekat di sisi Allah Taala. Ini adalah janji Allah Taala, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu pasti dalam kenikmatan, yakni di dalam surganya, dan orang-orang yang buruk itu di dalam nerakanya. Ini janji Allah Ta'ala, dan itu benar. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Ini sebuah kepastian, dan itu sebuah yang tidak mungkin untuk diingkari Allah. Orang yang beramal saleh, beramal kebaikan, pasti akan mendapatkan surganya. Orang-orang yang senantiasa berbuat buruk, bermaksud kepada Allah dan Rasulnya, akan mendapatkan balasannya di neraka. Inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, sehingga janganlah dunia yang sementara yang fana ini menipu kalian.
wa la yajrannakum billahi dan jangan al-gharur, syaitan sang penipu menipu kalian dari Allah Ta'ala, dari janji-janji Allah Ta'ala terhadap kalian, sehingga kalian salingkan menjadi penghambanya. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Mereka kebanyakan manusia cenderung dengan kehidupan dunia, terobsesi dengan janji-janji setaniyah. Datang sebuah hadis dari hadis Anas radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Yu'ta bi an'ami al-dunya yaumul qiyamah. Didatangkan orang yang sangat bahagia, orang yang sangat senang, orang yang bahagia dalam perkara dunia pada yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah nanti. Ya, didatangkan oleh Allah. Fayuzadu sinar sabgah. Kemudian Allah celupkan dia ke neraka dalam satu kali celupan. Fayuqal min ditanya orang tersebut, hal ra'aita khairan qat? Apakah engkau melihat kebaikan sedikit? Hal nara bika na'imun qat? Apakah engkau merasakan kenikmatan sedikit pun? Apa jawabannya orang itu? Tatkala di dunia dia bahagia senang, akan tapi di akhirat tatkala dicelupkan ke neraka, ditanya oleh Allah Ta'ala, apakah kamu melihat kebaikan? Apakah kamu merasakan kenikmatan? Jawabannya adalah la wallahi ya Rabb, tidak. Banyak harta, banyak kenikmatan, kesuksesan dalam perkara dunia, belum tentu akhiratnya itu menjadikan dirinya bahagia. Illa marhamatullah, kecuali orang-orang yang senantiasa hartanya, apa yang dia milikinya, dia jadikan suatu pijakan untuk merengkuh, yaitu akhiratnya. Wa yu'ta asadun nas bukan min ahli dunya yang mulia. Kemudian dia datang lagi orang yang paling sengsara, orang yang paling miskin tatkala dunia susah, paling sengsara. Tetapi dia min ahli jannah, tapi di akhirat dia termasuk ahli surga. Kemudian ditanya oleh Allah Ta'ala, hal ra'aita bukan hal marabika syiddah, atau engkau mengalami kepayahan, kesusahan, kesengsaraan? Wallahi la ya Rabb, enggak jawabannya. Pada dunia yang sengsara, dunianya miskin, susah terkadi-kadi, ibaratnya menangis-nangis darah. Tapi di akhiratnya dikatakan dunianya itu sebagai pijakan untuk merubah akhiratnya, mengabaikan perkara dunianya untuk akhiratnya dengan mengerjakan amalan-amalan soleh. Dia mendapatkan apa? Surga Allah Ta'ala. Ya ma'asyiral muslimin, wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Wa fi dzalika, dengan perkara demikian, perkara yang bisa menyenangkan, membahagiakan, mensukseskan
menjadi seorang untung tatkala dia melangkah surga Allah Taala. Fal yatanafasul mutanafisun. Hendaknya mereka itu saling berlomba-lomba. Bukan sekarang berlomba-lomba untuk dunia, jadikan berlomba-lomba untuk akhiratnya. Limithli hada falyamalul 'amilun. Seperti kesusahan ini, kebahagiaan ini, tatkala seseorang mendapatkan surga, limithli hada falyamalul 'amilun. Hendaknya orang-orang itu berusaha bekerja keras untuk mendapatkannya. Perkara surga bukan perkara mudah, gampang, besok, nanti. Ya, perlu namanya belajar, berilmu. Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, intarkan nasu al-ilma la taran nasu juhala. Sekiranya seseorang meninggalkan ilmu, orang itu akan semakin bodoh. Disebut oleh Al-Imam Abu Abbas Idris bin Ahmad Al-Mirafi, wa aslu fasadin di dunia wal akhirah. Pokok dasar kerusakan di dunia dan akhirat adalah innama hiya jahl, yaitu kebodohan. Berapa banyak ilmu salah. Tidak perlu kita menunjuk, kita cerminkan diri kita, dan kebaikan manusia itu masih bodoh dalam agama. Fajlah yakni izalatihi anka, berusaha menghilangkan kebodohan dari diri kita. Sebagaimana wa aslu kullu syarr, yakni wa aslu, bahwasanya wa aslu kulli sararin, bahwasanya pokok dasar daripada kebahagiaan itu adalah innamal wazin wasahid fi tasrih mastata. Hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan, karena ilmu itu sebagaimana disebutkan Syekhuna Syekh Muhammad Mani Al-Ansi Hawiyatullah, al-ilmu wa yusawwiful ibadah. Ilmu itu adalah perkara yang menjadikan, yang bisa membenarkan ibadah seseorang. Ya, percuma beramal tanpa berilmu, otomatis tidak mengikuti tatanan, aturan Allah dan Rasulnya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan bagi kalian seluruhnya. Ya ma'asyiral muslimin, a'azzani a'azzal jami'an. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.